Selamat pagi Amang Inang, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kita mau coba lagu terakhir.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di subur-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hai orang yang letih lesu karena dosanya, kepada
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel di Minggu Pentakosta pertama diambil dari 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana,
Maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia membuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak itu? Apakah Saul termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat beribadah pada minggu hari ini. Marilah kita melihat warta jemaat yang terjadi pada minggu ini.
Nama minggu ini adalah Pentakosta, pelayanan kebaktian Minggu Pentakosta pertama. Selanjutnya kita melihat ibadah Pentakosta atau dalam bahasa Batak Pesta Parjul Paringatan Ari Hasasaran Tondi Parbadia hari Minggu hari ini 28 Mei dilayankan pukul 7.30 ibadah bahasa Indonesia, ibadah sekolah Minggu 7.30 dan pukul 10 WIB. Bahasa Batak nanti sore 16.30 ibadah berbahasa Indonesia. Pentakosta kedua yang akan dilayankan besok tanggal 29 Mei jam 18 WIB. Akan dilaksanakan ibadah Pentakosta kedua, seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya ibadah UM Sunday dan Minggu Doa HKBP menghadapi bencana ekologi. Pada hari Minggu 4 Juni 2023 merupakan tahun UM Sunday atau Minggu UM dan HKBP menetapkan sebagai Minggu Doa HKBP menghadapi bencana ekologi dan dalam rangka menyambut tahun Okumene Inklusif 2024. Tata ibadah Minggu Umum menggunakan tata ibadah yang disiapkan oleh Gereja Kristen Protestan di Mentawai. Dan tata ibadah sekolah Minggu menggunakan tata ibadah yang disiapkan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan. Selanjutnya persembahan minggu ini kita akan menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah untuk Huria Pembangunan Ulaun Pengkamparan Injil Pusat HKBP. Selanjutnya Senin 29 Mei 2023 ibadah Pentakosta kedua, persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah untuk Huria Pembangunan Ulaun Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan. Minggu 4 Juni 2023 Minggu Trinitatis dan Minggu UM kita akan menyerahkan persembahan satu amplop ke depan altar setelah khotbah untuk Huria Pembangunan dan Ulaun Katedral Remaja. Hari ini Minggu 28 Mei ibadah pukul 10 akan dilayankan sakramen baptisan kudus bagi satu orang anak perempuan dari keluarga Raymond Histori Sinaga Indri Boru Situmorang, jemaat dari Gereja HKBP Resort Cibinong. Selanjutnya pada hari Sabtu 3 Juni pukul 7 pagi sampai selesai di Farmhouse Lembang akan dilaksanakan rapat majelis tentang program dan anggaran tahun 2024. Seluruh majelis pertahunan wajib untuk mengikutinya. Rapat Huria pada hari Sabtu 10 Juni pukul 9 WIB sampai pukul 15 atau jam 3 sore di gereja akan dilaksanakan rapat Huria tentang program dan anggaran tahun 2024. Seluruh perwakilan jemaat diundang untuk mengikutinya. Kunjungan gerejawi pada hari ini Abirama Mil Vokal Ensemble atau paduan suara pria Jawa Barat hari Minggu jam 10 gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Abirama Male Vokal Ensemble dalam rangka penggalangan dana mengikuti lomba The Third International Bandung Choral Festival. Maka Abirama Male Vokal setelah ibadah akan membuka bazar penjualan makanan dan minuman. Selanjutnya paduan suara Gamaliel Male Choir HKBP Jatinegara. Pada 4 Juni jam 10 WIB, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari PS Gamaliel Male Choir HKBP Jatinegara berjumlah 27 orang dipimpin oleh Pendeta Nixon Sitorus. Pada hari Rabu dan sampai Kamis tanggal 31 sampai 1 Juni 2003 di Cisarua Puncak akan dilaksanakan kebaktian Padang Paduan Suara Glorious
Berangkat hari Rabu tanggal 31 Mei pukul 9 WIB dari Jalan Sumedang, Bandung. Seluruh paduan suara Gluris diundang untuk mengikutinya. Ucapan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini ada 25 orang. Kami harap kalau ada yang berulang tahun untuk berdiri biar kita berdoa bersama-sama untuk didoakan. Silakan. Oh, nggak ada, barangkali di rumah, masih di rumah ya. Nah, tidak apa-apa. Untuk yang berulang tahun, firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya berita keuangan. Kita menerima keuangan minggu ini dari Huria Rp6.044.050, sentralisasi Rp7.274.850, untuk pembangunan Rp908.100, sedangkan lain-lain Rp5.520.000. Demikianlah warta Jemaat pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama menyatukan hati kita. Ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu secara langsung di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami, mulai dari presiden sampai jajaran yang paling rendah, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami, terutama menghadapi dinamika sosial politik menjelang pemilu 2024. Demikian juga kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pimpinan gereja-Mu HKBP, mulai dari Eporus sampai para pendeta dan seluruh para halado, agar dapat memimpin jemaat-Mu ke arah yang lebih baik, aman dan sentosa demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Amang C. Hutajulu, Amang SR Sibarani, Anak Elora Raja Gugu, Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang Siombing Boru Pasiribu, Inang Simbanjuta Boru Hasibuan, Inang Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Sitoruk Boru Tobing, Nyonya Siombing Boru Simanjunta, Amang M. Simbolon, Inang Tampu Bulun Boru Samosir, Amang Depak Pahan, Inang Sintua Pakpahan Boru Tampu Bulun, Amang Amanulang, Amang KM Panggabean, Inang Situmorang Boru Papaan, Amang JPM Toga Torop, Inang Huta Barat Boru Sirgar, dan Amang M. Manik yang sedang pemulihan di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga anak kami Timothy Simbolon, agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan maupun para anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup maupun pekerjaan. Tuhan, kami juga memohon agar HKBP Persiapan Lembang dan HKBP Persiapan Sumedang, kiranya dengan berkat-Mu yang luar biasa itu mereka memperoleh dan membangun gereja sebagai tempat peribadatan sesuai dengan dambaan para anggota jemaat-Mu selama bertahun-tahun. Atas berkat-Mu juga ya Tuhan, telah dilaksanakan renovasi berbagai ruangan dan fasilitas
fasilitas gerejamu ini yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Gereja BPK HKBP Bandung Reformanda. Sudah ada yang selesai, namun masih banyak yang perlu diselesaikan dan dilengkapi. Kiranya Tuhan mengetuk hati berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program kerja BPK ini, sehingga semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para ladu HKBP Bandung Reformanda, baik tahbisan maupun non tahbisan dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta para petugas IT dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming melalui saluran YouTube dan Facebook, maupun pegawai petugas satpam dan office boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada Amang Pendeta yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik punggungan kategorial, punggungan sektor, keluarga maupun pribadi, dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun kami, ya Tuhan. Tuhan kami yang penuh kasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurkanannya. Kami panjatkan doa ini atas nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Minggu turunnya Roh Kudus, firman Tuhan yang akan menyapa kita, itu dari Injil Yohanes pasal 20, dimulai ayat 19 hingga ayat 23. Kami akan membacakan bagi kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukaria ketika mereka melihat Tuhan. Maka
kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada yang menarik dalam Injil Yohanes, bahwa ketika Yesus memberikan Roh Kudus pada murid-murid, tidak terpisahkan dari peristiwa kebangkitan Yesus. Artinya bagi Yohanes tidak ada satu acara khusus secara seremonial tentang bagaimana Yesus memberikan Roh Kudus. Coba kita perhatikan sebentar lagi pada ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bahasa Batak menarik. Dungi diobusi manasida, di dokma jalo hamu matu di purbadia. Terimalah rohku. Itu. Kenapa? Karena Yohanes melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia dalam perjanjian lama, Allah memberikan napas kehidupan pada manusia. Maka ketika manusia berdosa itu, mereka berdosa telah tidak mempunyai hubungan dengan Allah lagi, maka Yohanes memberikan satu istilah, Yesus menghembusi mereka ketika Yesus memberikan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, para murid takut. Mengapa takut? Karena sosok guru Yesus, mereka lihat sendiri bagaimana Yesus disiksa menghadapi kematian di kayu salib. Maka mereka takut. Sosok guru telah meninggal, bagaimana dengan kami? Mereka lebih takut lagi jika saudara membaca Matius pasal 29, ayat 11 sampai ayat 15. Saya bacakan bagi kita hanya ayat ke-13. Matius 28 ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya, artinya murid-murid Yesus, datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Ada pembohongan. Dikatakan bahwa Yesus yang bangkit itu tidak benar bangkit. Bahkan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Maka ketakutan murid-murid semakin menjadi-jadi. Mereka akan menjadi sasaran orang Yahudi. Mereka sangat ketakutan. Sebab mereka pasti menjadi sasaran orang Yahudi. Karena mereka telah dikatakan telah mencuri mayat Yesus. Maka mereka bersembunyi. Mereka berada dalam satu rumah, takut yang sungguh luar biasa. Mereka takut menghadapi hidup ini. Tapi pada saat itu Yesus hadir. Ketika pintu terkunci, Yesus hadir. Irene Shalom. Yesus mengatakan, Irene Shalom. Damai sejahtera bagimu. Dan Yesus membuktikan dia telah bangkit dengan menunjukkan bagaimana tangannya bekas paku. Bagaimana lambungnya bekas tombak. Yesus menunjukkan inilah aku. Maka murid-murid mulai semangat. Murid-murid telah mempercayainya. Murid-murid bersukacita melihat Yesus yang telah bangkit ada bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjumpaan murid-murid dengan Yesus merubah hidup mereka. Yang dulunya mereka takut, sekarang menjadi pemberani. Yang dulunya mereka mengunci diri, sekarang mereka bergerak. Itulah orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus. Lalu pertanyaan bagi kita pada hari ini, bagaimana kita yang telah bertemu dengan Yesus? Setiap minggu kita bertemu dengan Yesus dengan gereja ini. Adakah perubahan dalam hidup ini? Ketika saudara membaca Alkitab, saudara apakah berjumpa dengan Yesus? Jika murid-murid berjumpa dengan Yesus, mereka yang dulunya takut, mereka menjadi pemberani. Mereka tidak takut lagi. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus harus menghadirkan suatu perubahan di dalam dirinya. Yang dulunya dia pemurung, dia menjadi girang. Yang dulunya dia takut, dia menjadi pemberani. Yang dulunya dia malas, dia menjadi rajin. Itulah orang-orang yang bertemu dengan Yesus, yang berjumpa dengan Yesus. Maka hari ini kita diajak
panggilan pertama ketika minggu turunnya Roh Kudus, kita diajak bahwa kita yang telah berjumpa dengan Yesus harus benar-benar menunjukkan suatu perubahan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada bagi kita. Coba saudara perhatikan kiasan ini. Ini tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Sungguh menarik itu. Saya baca, sungguh luar biasa itu. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2-nya, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Setiap orang yang menerima Roh Tuhan harus ada perubahan dalam hidupnya. Bagaimana dikatakan tadi epistel, ketika Saul menerima Roh Tuhan, dia manusia biasa. Tapi ketika dia menerima Roh Tuhan, dia menjadi berbuat. Itu yang pertama. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, harus ada perubahan. Percuma kita setiap minggu datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika para murid berjumpa dengan Yesus, yang dulunya mereka hanya untuk diri sendiri, takut. Mereka mengurung diri, hanya untuk dirinya. Maka Yesus saat berjumpa katakan, aku akan mengutus kamu. Pergilah. Pergilah. Yang dulunya mereka untuk diri sendiri, hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus rubah. Dikatakan nyata, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, maka aku juga akan mengutus kamu. Yesus mengutus para murid agar bergerak menjadi duta-duta Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku akan menyertai kau senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita diutus. Setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus diutus menjadi duta-duta Kristus. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu panggilan kita. Kita sebagai suatu gereja yang sungguh luar biasa besarnya. Kita harus mampu pergi untuk menjadi duta Kristus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di sini aku Tuhan, utuslah aku. Hear me, send me. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Hear me, send me. Di sini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika Yesus mengutus para murid, mereka bergerak bukan untuk dirinya lagi, tapi bagaimana mereka mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Bagaimana mereka berbicara tentang kekuatan Kristus yang telah bangkit, yang merobohkan tadi ketakutan, yang merobohkan sekat-sekat pemisah. Kristus yang bangkit menjadi topik pembicaraan atau khotbah-khotbah mereka. Itu sungguh luar biasa. Ketika kita diutus hari ini juga menjadi duta-duta Kristus. Saya sungguh luar biasa ketika gereja kita telah mampu melaksanakan kegiatan sending. Salah satu kegiatan kita adalah melalui radio Simeo. Sungguh luar biasa itu. Itu harus kita aplaus itu. Sekalipun kita jemaat mungkin jarang mendengarkannya. Tapi gereja kita telah berbuat. Tapi seandainya diperhitungkan. Sebenarnya tugas gereja adalah tugas penginjilan. Memberitakan firman Tuhan. Seandainya diperhitungkan dari seluruh banyak anggaran gereja, berapa persen itu untuk pekabaran Injil. Kita harus merenungkan ini. Jika Yesus mengutus para murid, aku mengutus kamu sebagaimana Bapa mengutus aku. Maka saudara dan saya hari ini juga diutus. Bagaimana caranya? Sekecil apapun itu, lakukanlah pemberitaan firman Tuhan. Melalui tindakan saudara, melalui aksi nyata saudara, dimanapun saudara berada. Baik sebagai mahasiswa, sebagai orang kantoran, di sana ada. Tunjukkanlah aksi nyatamu dengan bertindak bahwa kita ini telah diutus oleh Yesus. Yang terakhir saudaraku yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan kabar, berjumpa dengan mereka, yang terakhir Yesus memberikan Roh Kudus. Sungguh banyak di Alkitab orang yang berjumpa dengan Yesus, Roh Kudus, tidak harus berbahasa roh. Tidak.
Dalam Kisah Para Rasul 9, Paulus bertobat ketika dia berangkat ke Damaskus. Dia berjumpa dengan Yesus dalam bentuk roh. Maka Paulus menerima Roh Kudus, tapi Paulus tidak berbahasa roh. Bahkan dia menjadi buta ketika berjumpa dengan roh. Yang kedua, Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7. Ketika dia menerima Roh Kudus, yang saatnya dia harus dibunuh dengan melempari batu sama dia. Stefanus dengan penuh dengan Roh Kudus, tapi Stefanus tidak berbahasa roh. Dia hanya mengatakan, "Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sama seperti Yesus di kayu salib mengatakan, "Ampunilah mereka." Stefanus juga mampu mengatakan demikian. Maka hari ini ketika Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita, Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Ingatlah saudaraku, kita berjumpa dengan Yesus harus ada perubahan. Kita berjumpa dengan Yesus harus mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Para murid bukan orang-orang pintar. Mereka adalah para nelayan. Tapi ketika mereka menerima roh, sungguh luar biasa kuasa roh. Petrus berkhotbah, dalam satu hari 3.000 orang dia baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya apa? Sungguh luar biasa kekuatan Roh Kudus. Jika Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita hari ini, pertanyaan mendasar, apa yang telah saudara berikan kepada Yesus? Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita hari ini. Lalu pertanyaan sederhana, apa yang telah kita berikan kepada Yesus? Berikanlah yang terbaik bagi Yesus, karena Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Perjumpaan yang sungguh luar biasa dengan Yesus Kristus akan merubah kehidupan kami. Yang dulunya kami takut, kami menjadi orang-orang pemberani. Perjumpaan kami dengan Yesus telah membuka pintu bagi kami, agar kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami mampu bergerak keluar, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi duta-duta Kristus. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami hadir di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan telah memberikan Roh Kudus bagi kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami juga akan memberikan terbaik dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapak di surga buat kebenaran firman Tuhan ini. Terimalah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan. Penuhilah
Kita bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagimu, nyanyikan haleluya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.